Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru. Meskipun kita sekarang hanya dapat melaksanakan pembelajaran secara daring, namun evaluasi atau penilaian wajib kita laksanakan sebagai bentuk untuk tolak ukur sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Mungkin ini sudah biasa rekan-rekan lakukan, maka sekarang sedikit kita berbagi saja. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Yang harus kita perhatikan juga pada saat penulisan soal pilihan ganda adalah tentang opsi yang kita tulis harus ada di structure. Apa itu di structure? Adalah pengecohnya. Salah satu opsi ada yang memiliki kemiripan dengan jawaban yang benar atau dengan kunci jawabannya. Kemudian kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah yang pertama adalah pemilihan materi soal, kemudian konstruksi soal, kemudian penggunaan bahasa. Kita masuk pada kaidah yang pertama, yaitu pemilihan materi soal. Soal harus sesuai dengan indikator. Opsi harus homogen dan logis. Artinya semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang terkandung dalam pokok soal. Kemudian mempunyai satu jawaban yang benar. Kita masuk pada kaidah yang kedua, yaitu tentang konstruksi soal. Pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Tentang opsi, panjang opsi harus relatif sama. Tidak mengandung pernyataan semua jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ini sering kita temukan pada soal-soal peserta didik kita. A, B, C, A, B, dan C adalah salah. Atau A, B, dan C adalah semuanya benar. Nah, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Kemudian opsi jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya. Boleh dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Berikut kaidah yang terakhir tentang penggunaan bahasa. Pastinya harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Harus komunikatif. Jangan menggunakan bahasa daerah tertentu jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Opsi jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata tersebut pada pokok soal. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang saya sampaikan tadi. Nah, sahabat dan rekan-rekan guru semuanya, materi yang saya tampilkan ini dapat nanti rekan-rekan download pada link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, nanti rekan-rekan dapat mendownloadnya pada link tersebut. Seandainya nanti kurang atau tidak paham tentang apa yang saya sampaikan pada saat ini. Inilah contoh soal tentang STEM harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ini contoh soal tentang tidak memberi petunjuk ke arah kunci jawaban. Ini contoh soal yang tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini contoh soal grafik. Di grafiknya itu harus jelas. Kita percepat saja.
Ini contoh soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh soal yang opsi jawabannya berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau secara kronologis. Baik, kita percepat saja karena nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya pada link yang saya tampilkan pada deskripsi video. Oke rekan-rekan, terima kasih telah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Dan terakhir, silakan diklik tombol subscribe untuk kemajuan channelnya dan tekan notifikasi lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Demikianlah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.